Terima kasih Anda masih bersama kami. 19 orang petugas penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung meninggal dunia. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung memberikan santunan kepada seluruh ahli waris petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Bertempat di kantor KPU Kabupaten Bandung, sebanyak 11 orang ahli waris dari petugas penyelenggara pemilu mendapatkan santunan dari pemerintah Kabupaten Bandung melalui BPJS Kesehatan. Santunan diberikan langsung oleh Bupati Bandung dan Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syamzamiat Nur Syamsi. Suasana haru isak tangis keluarga menyelimuti sepanjang acara ini. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, ada sekitar 19 petugas penyelenggara pemilu di Kabupaten Bandung yang meninggal dunia. Selain dari KPU, ada juga petugas dari Bawaslu. Pihaknya berkaca pada pemilu 2019 lalu, banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Sehingga sebelum pemilu 2024, pihaknya sudah memberikan BPJS Kesehatan kepada seluruh petugas. Latihan untuk para petugas atau badan ad hoc yang tentunya selaku panitia atau pelaksana di KPPS atau TPS ya, tentunya ini yang tidak diharapkan sebenarnya. Tapi memang setiap orang ini kan usia tidak tahu. Maka saya ingat waktu itu pada waktu melantik petugas PPK yang saat itu kita lantik, saya teringat kejadian tahun 2019 karena memang pelaksana pemilu itu atau petugas yang dilaksanakan di lapangan itu ada yang sakit karena kecapean, kelelahan dan sebagainya dan bahkan ada yang meninggal dunia. Maka saat itu pula saya langsung mempunyai pemikiran bahwa pemerintah daerah ini harus hadir untuk bisa memberikan kepada para petugas pelaksana. Dan alhamdulillah kita berikan hampir 110.000 petugas. Sedangkan menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syamzamiat Nur Syamsi, pihaknya menyatakan hampir semua petugas yang meninggal mengalami kelelahan. Karena saat pelaksanaan pemilu, petugas bekerja dari pagi, ada yang hingga pagi lagi, bahkan hingga siang keesokan harinya. Kalau PPK nggak ada, PPS nggak ada. Yang meninggal ini dari badan ad hoc ya, dari penyelenggara KPU itu 16. Ditambah yang dari Bawaslu juga, jadi 19 yang meninggal. Jadi semua yang seperti yang dikatakan Pak Bupati, yang meninggal tersebut semua sudah diberikan santunan langsung cash, sudah di BPJS. Ya, badan ad hoc yang di KPPS itu kan melaksanakan pungut hitung di TPS. Untuk itu dengan kerja mereka yang sedikit, ya bukan sedikit lah, berat lah ya, kemungkinan menghitung itu bisa sampai malam sampai besoknya lagi. Nah, pemerintah Kabupaten Bandung memberikan kebijakan untuk memberikan backup ya, memberikan jaminan dengan mereka semua di backup dari mulai KPU sampai PPS itu semua di backup dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini pihak KPU Kabupaten Bandung mencatat masih ada petugas penyelenggara pemilu Kabupaten Bandung yang berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan karena kelelahan pasca pemilu. Pemerintah Kabupaten Bandung menjamin semua biaya perawatan kesehatan akan ditanggung pemerintah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Sementara itu, di Karawang, Jawa Barat, 4 orang petugas KPPS meninggal dunia selama pelaksanaan pemilu 2024. Mereka tersebar di sejumlah wilayah di Karawang, Jawa Barat. KPU Karawang, Jawa Barat memastikan anggota KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya akan mendapatkan santunan. Di Karawang sendiri sebanyak 4 anggota KPPS yang meninggal saat bertugas. Keempat anggota KPPS tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Selain meninggal, KPU juga mencatat 17 petugas mengalami sakit selama pelaksanaan pemilu 2024. Pihak KPU juga menegaskan petugas KPPS yang meninggal maupun sakit telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Pusat. Sebetulnya memang ada juknis yang mengatur itu, yang mengatur bahwa ada santunan yang diberikan oleh KPU RI. Tapi kriteria yang nanti akan diberikan santunan, kita masih menunggu arahan lebih lanjut. Yang pasti seluruh data yang kami dapatkan itu secara berjenjang kami sampaikan ke KPU RI.
untuk ditindaklanjuti. Besarannya kalau dalam juknis maksimal ya, angka maksimal nanti kan diukur berdasarkan ada berapa jumlah yang meninggal, kemudian alokasi anggarannya ada berapa untuk jumlah yang meninggal di masing-masing kabupaten kota. Kalau angka di juknis KPU RI itu kurang lebih 35 juta dipotong pajak ya sekitar 34 sekian lah. Sebetulnya prioritas kita yang kecelakaan, karena kalau kecelakaan kan berdampak ya jangka panjang lah. Maka kita sekarang fokusnya ke yang meninggal dulu yang kecelakaan. Tapi tetap yang sakit-sakit kita kolek datanya. Kita laporkan. Baik petugas yang sakit maupun yang meninggal dunia, KPU Karawang mengklaim seluruhnya telah melalui tes kesehatan secara menyeluruh. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Kelangkaan dan kenaikan harga beras yang masih terus terjadi hingga saat ini sangat dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat, di mana saat ini harga beras telah menembus Rp20.000 per kilogramnya untuk jenis premium. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat, para pedagang beras eceran di pasar ini mengeluhkan dengan kelangkaan dan kenaikan harga beras, di mana untuk persediaan maupun stok dagangan beras mereka terus alami penurunan. Bahkan beberapa jenis beras sulit didapatkan, terutama beras kemasan murah dari pemerintah. Selain persediaan terus menipis, harganya pun terus mengalami kenaikan. Saat ini untuk beras kualitas medium dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya dari yang sebelumnya Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Sedangkan untuk kualitas premium saat ini dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan tersebut sangat dikeluhkan oleh para pedagang. Operasi pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat sasaran karena operasi pasar murah digelar di instansi pemerintahan bukan turun langsung di lapangan. Seharusnya beras murah tersebut didistribusikan langsung ke pasar agar semua lapisan masyarakat bisa membelinya. Tiap jenis tuh naiknya Rp3.000 sampai yang tertinggi itu harga yang paling mahal, yang paling bagus dari 15 jadi 18.000. Per 5 kilo itu sendiri itu mah emang harga emang segitu sih, emang harga tinggi itu mah, harga Cianjur asli. Normalnya sendiri mah harga 17.000, sekarang udah 20.000. Kenaikan juga dikeluhkan oleh para konsumen, terutama konsumen yang mempunyai warung makan. Mereka terpaksa mengurangi pembeliannya yang biasa 1 karung kini dibatasi. Menurut saya pribadi sih sebagai penjual ya, di resto cukup mahal lah gitu. Dari masyarakat sini keberatan ya? Banyak sekali yang keberatan, apalagi yang di kayak jual retail lagi gitu. Baik para pedagang maupun konsumen berharap pemerintah untuk segera menstabilkan harga beras kembali. Dari Kota Bandung, Ave melaporkan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggelar sosialisasi terkait perlindungan pekerja migran terhadap masyarakat Ciparai, Kabupaten Bandung. Sosialisasi ini dilakukan guna menghindari tenaga migran ilegal dengan sasaran masyarakat awam dengan diiming-imingi gaji besar. Masih banyaknya tenaga migran ilegal di luar negeri mendapat perhatian khusus dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, yang selama ini begitu intens memberikan perlindungan terhadap para tenaga migran. Guna menghindari tenaga migran ilegal dengan sasaran masyarakat awam dengan diiming-imingi gaji besar, BP2MI menggelar sosialisasi terkait perlindungan pekerja migran terhadap masyarakat Ciparai, Kabupaten Bandung. Untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi tenaga migran resmi di luar negeri, BP2MI siap membantu. Selain gratis, para calon tenaga migran pun akan diberikan jaminan keselamatan bagi para pekerja migran. Bojong Empang ya, Desa Ciparai, antusiasme masyarakat di luar dugaan. Tadinya hanya untuk 600, ternyata hampir 1.000 orang hadir karena informasi yang selama ini sosialisasinya kita lakukan secara masif di berbagai desa, di berbagai kelurahan, kabupaten kota, sehingga mereka mungkin yang juga tidak terundang atas inisiatif ini datang. Nah, mudah-mudahan sosialisasi seperti ini semakin masif kita lakukan ya, dan akan memberikan informasi edukasi kepada masyarakat yang positif. Bagaimana ketika ditanya tadi, apakah ada keinginan anak muda untuk bekerja ke luar negeri, mereka antusias sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana informasi yang sampai kepada mereka itu disampaikan secara benar. Kalau berangkat ke luar negeri, bagaimana caranya, dokumen apa yang dilengkapi, bagaimana proses tahapan yang harus dilewati.
dan masyarakat juga diedukasi bahaya kalau mereka berangkat tidak resmi melalui calo ke Timur Tengah, ke Malaysia dengan gaji yang sangat rendah dan mereka akan menjadi korban-korban eksploitasi. BP2MI pun kini telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Jika ada masyarakat yang ingin menjadi tenaga migran, BP2MI akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Sosialisasi tenaga migran ini pun disambut antusias masyarakat yang hadir. Bahkan beberapa wanita menghampiri Ketua BP2MI, Beni Ramdhani, untuk mengajukan diri menjadi tenaga migran. Dari Kabupaten Bandung, Hedi Trisnaedi melaporkan. Pemirsa, informasi terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini akan hadir saat lagi, tetaplah bersama kami.